Sean! Stop! Film dibuka dengan mimpi buruk seorang Jimmy. Ia merasa dalam dirinya tidak ada yang tersisa karena perbuatannya. Ia sudah tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Orang-orang yang pernah ia bunuh mulai menghantui dirinya. Jimmy memang bukan orang sembarangan. Di divisi pembunuhan kepolisian New York, orang-orangnya sampai memberinya julukan sebagai The Grave Digger atau sang penggali kubur. Tercatat sudah 17 orang yang sudah ia bunuh, termasuk keponakannya sendiri yang bernama Billy. Ia membunuh tentu dengan sebuah tujuan, yakni demi gangsternya Sean Maguire. Sejak 20 tahun yang lalu, gangster Sean sangat berkuasa. Mereka melakukan kejahatan, mengedarkan obat-obatan terlarang, melanggar batas, semuanya demi kekayaan dan kekuasaan gangster mereka. Namun semakin tua, juga seiring perkembangan zaman, gangsternya Sean mulai beradaptasi. Ia tidak lagi menjalankan bisnis-bisnis haram, melainkan sekarang ia adalah seorang pengusaha yang sah. Bahkan ketika anaknya yang bernama Danny memperkenalkan klien baru, klien perwakilan dari gangster Albania yang bernama Grisda, yang datang meminta izin untuk memasarkan produknya di kota New York. Padahal datang dengan tawaran yang sangat besar, yakni $2 juta pembayaran di muka, ditambah komisi 20% dari setiap barang yang bisa masuk ke kota dengan aman. Tapi Sean malah menolaknya, sebab produk itu adalah heroin. Sean pun kemudian mengusir mereka meski Danny sangat tertarik. Danny sangat tergoda dengan tawaran Grisda. Danny juga telah diberikan uang yang sangat besar oleh Grisda untuk bisa menyogok ayahnya. Tapi keputusan Sean sudah bulat. Danny yang mencoba untuk protes ke ayahnya, malah dinasehati ayahnya. Dulu ia juga pernah mendapatkan proposal yang sama. Ia mendapatkan uang yang begitu banyak dengan memasukkan kokain ke dalam kota. Tapi efeknya sangat mengerikan. Selain orang-orang yang dijebloskan ke penjara, mereka semua juga menjadi kecanduan sampai membusuk di depan matanya, sehingga ia sampai harus tega membunuhnya. Hanya saja Danny sudah berjanji ke Grisda. Ia tidak bisa membatalkan begitu saja, tapi ayahnya tidak mau tahu. Ia ingin Danny menyelesaikan masalahnya sendiri. Di tempat lain ada Michael, anak dari Jimmy yang sudah tidak lagi mengakui ayahnya karena masa lalu kelam yang dimilikinya. Sekarang Michael punya rumah tangga sendiri yang ia bangun tanpa melibatkan ayahnya. Selain itu, sebagai mantan petinju, ia juga mendirikan program pelatihan untuk anak-anak yang tidak punya orang tua. Di dalamnya, ia punya murid berbakat yang bernama Lex. Tapi untuk mencari nafkah, Michael bekerja sebagai driver mobil limusin. Dan malam ini, ia akan mengantarkan klien yang ternyata adalah Grisda. Tujuan Grisda adalah ke apartemen Danny. Malam ini Grisda akan mengambil kembali uang yang telah ia berikan kepada Danny. Namun sampai kediaman Danny malah mengajak bercanda. Yang Danny berikan ke Grisda adalah uang palsu. Entah uangnya telah digunakan untuk apa oleh Danny, tapi nampaknya salah satunya untuk menyogok Pak Isilop. Grisda tentu sangat marah. Tapi sebelum ia dan gangsternya melakukan sesuatu ke Danny terlebih dahulu menembak Grisda dan pengawalnya. Grisda langsung mati, tapi pengawalnya masih bisa kabur. Ia dengan terpincang-pincang keluar dari apartemen Danny. Di luar, Michael yang sedang menunggu kliennya melihat Lex berkeliaran. Ia menyuruh Lex untuk pergi dari kawasan yang berbahaya ini. Tapi mendapati Michael yang sedang memakai limusin yang keren, membuat Lex juga ingin menaikinya. Di mobil itu, Lex kemudian menyalakan musik kesukaannya sambil ngonten TikTok. Tapi saat merekam itu, ia melihat Danny yang sedang mengejar pengawal Grisda dan kemudian membunuhnya. Danny yang menyadari akan kehadiran orang lain melihat perbuatannya, kemudian menyuruh Michael keluar dari mobilnya. Ia menyeretnya dengan paksa, tapi Michael memberontak lalu kabur. Danny tentu tak akan tinggal diam. Ia pun mengejarnya.
Hanya saja Michael cukup lincah untuk menghindarinya. Tapi masalah tidak berhenti begitu saja. Saat Mike ada di rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah Jimmy. Awalnya Jimmy sangat ditolak kehadirannya di rumah Michael. Tapi Jimmy sudah tahu masalah apa yang menimpa Michael. Ia telah ditelepon oleh Shawn. Shawn ingin Jimmy bicara baik-baik dan tidak memperbesar masalah. Namun sepertinya Michael bukan orang yang mudah untuk dibungkam mulutnya, terutama oleh ayahnya sendiri. Tapi di sisi lain, Danny yang sudah diperintah oleh ayahnya untuk diam, malah pergi ke rumah Michael. Ia ingin menyelesaikan masalah dengan membunuh Michael. Ia kemudian mulai mengintai Michael yang tengah berbincang dengan Jimmy. Dan saat pembicaraan menemui titik terang, di mana Michael bersedia untuk diam, Jimmy pun pamit pergi. Tapi di halaman rumah itu, Jamie melihat mobilnya Danny. Dan ternyata di dalam rumah, Danny telah mengacungkan pistolnya ke arah Michael. Tapi saat ia akan menembak, ia ditembak terlebih dahulu oleh Jimmy. Meskipun Michael coba menyelamatkannya, tapi nampaknya Danny sudah tewas. Jimmy kemudian menelpon Shawn. Ia mengaku kalau ia telah membunuh anaknya. Ia terpaksa melakukan itu karena Danny akan membunuh Michael. Mendengar itu, Shawn sangat terpukul. Ia menangis sejadi-jadinya bersama istrinya. Setelah itu, Michael mengusir Jimmy dari rumahnya. Ia tidak ingin ada pembunuh di rumahnya. Ia pun kemudian menelpon polisi. Tak lama kemudian polisi datang. Tapi saat ia menjelaskan semuanya, termasuk pembunuhan di apartemen Danny, ia malah ditangkap dan diperlakukan dengan kasar lalu dibawa pergi. Polisi itu kemudian melaporkan ke rekan-rekannya dan memfitnah Michael kalau ialah pembunuhnya. Ternyata dua polisi itu juga merupakan antek-anteknya gangster Shawn. Dan sekarang Michael tidak akan dibawa ke kantor polisi, melainkan ke markas gangster Shawn. Tapi untungnya Jimmy belum pergi. Ia mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Michael. Dan ketika ada kesempatan, Jimmy menabrak mobil mereka, sehingga mobil itu harus kembali kabur. Kejar-kejaran pun kemudian tak terhindarkan. Meski salah satunya bersenjata, Jimmy tak akan berhenti mengejarnya. Sampai akhirnya, mobil polisi itu oleng lalu menabrak bangunan di pinggir jalan. Jimmy lalu bergegas menyelamatkan Michael. Dan ketika mereka berdua hendak pergi, masih ada salah satu polisi yang coba menghentikannya. Michael hendak menembak, tapi Jimmy tidak membiarkan anaknya itu mengotori tangannya. Sekarang mereka harus tetap berlari, karena kini giliran anak buah Shawn yang mengejarnya. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, anak buahnya Shawn menemukan mereka berdua. Jimmy pun kemudian bertarung dengan salah satu anak buahnya Shawn yang bernama Frank. Mereka memang mempunyai masalah pribadi di bawah komando gangster Shawn. Tapi dengan pengalaman bertarungnya yang hebat, Jimmy berhasil mengalahkan Frank. Sementara itu Michael berusaha kabur, namun ia segera ditemukan oleh anak buah Shawn yang lainnya. Untungnya ia berhasil sembunyi di dalam kereta. Setelah Jimmy menyelesaikan pertarungannya, Michael memanggilnya untuk ikut masuk ke dalam kereta. Untuk sementara mereka selamat. Tapi malam masih panjang. Shawn juga mulai melancarkan serangan agar skenario kematian Krista dan pengawalnya itu semua buktinya mengarah ke Michael. Ia juga sedang mengumpulkan semua anggotanya. Dari situ mereka akan mulai menghancurkan hidup Michael. Jimmy tahu betul cara kerja dari gangster Shawn. Mereka akan mengejar Michael apapun yang terjadi. Dan jika tidak bisa menangkapnya, mereka akan mengejar keluarganya, temannya, rekan kerjanya, pokoknya siapa saja yang terhubung dengan Michael. Michael coba ingin menyerahkan diri ke polisi, tapi apa yang mau diharapkan dari instansi itu? Mereka punya kepentingan sendiri. Mereka tak akan memberikan peradilan bagi orang yang membunuh rekannya. Sekarang mereka berdua adalah orang yang paling dicari di kota New York. Jadi hanya Jimmy lah harapan Michael satu-satunya. Ia tahu cara menghentikan semua ini. Maka Jimmy meminta Michael kali ini saja untuk mengikuti perintahnya. Hanya satu malam saja. Jimmy kemudian menunjukkan skill mencuri mobilnya kepada Michael.
Ia lalu meminta Michael pergi menjemput keluarganya yang sedang berada di rumah kakak iparnya. Sementara Jimmy sendiri akan coba berbicara dengan Shawn. Apakah masih ada ruang bernegosiasi untuk menyelesaikan ini? Sekarang yang dilakukan Shawn adalah menyidang temannya Danny lalu membunuhnya dengan kejam. Setelah itu ia bersiap bertemu Jimmy di lingkungan lamanya. Di rumah kakak ipar Michael yang bernama Ricky, istrinya melihat berita di televisi bahwa Michael dan Jimmy dituduh sebagai tersangka dan menjadi buruan seluruh polisi di kota New York. Tapi beberapa detektif juga masih mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Dan salah satu detektif senior yang bernama Harding, yang sudah memburu Jimmy selama 25 tahun, tiba-tiba mendapat telepon dari Jimmy. Jimmy menelpon untuk meminta bantuan kepada dirinya. Jimmy menjelaskan bahwa semua tuduhan ke anaknya itu salah, karena yang membunuh polisi itu sebenarnya adalah dirinya. Jimmy lalu menawarkan jika anaknya mendapatkan keadilan, ia akan menyerahkan diri. Tapi Harding tidak ingin Jimmy menyerahkan diri saja. Ia ingin Jimmy memberikan nama dan juga daftar orang yang telah dibunuhnya dan semua keluarga yang sudah dihancurkannya. Barulah setelah itu ia mungkin akan mendengarkan Michael. Jimmy menyetujui, tapi sebelum itu ia harus mengurus beberapa hal, karena sepertinya malam masih panjang. Michael kemudian datang ke rumah Ricky. Ia menjelaskan segalanya, lalu mengajak semuanya untuk pergi. Tapi sebelum itu terjadi, mereka keburu kepergok oleh anak buahnya Shawn. Mereka tanpa izin mencari Michael dan keluarganya di rumah Ricky. Dan ketika salah satu anak buah Shawn hampir menemukan Michael, mereka berdua ditelepon untuk berkumpul di tempat pertemuan Shawn dan Jimmy. Keluarga Michael pun selamat. Jimmy yang datang dengan mobil taksi sudah ditunggu oleh Shawn. Setelah basa-basi dan nostalgia sebentar, Jimmy kemudian menyampaikan iktikat baiknya untuk memohon atas nyawa anaknya. Ialah pembunuh sebenarnya dari Danny, dan karena perbuatan itu, ia rela menerima konsekuensinya untuk dibunuh kapanpun. Bahkan ia akan siapkan pistolnya di meja dengan pintu terbuka di rumahnya. Yang penting Michael tetap hidup. Ia adalah anak yang baik, punya keluarga. Ia tidak pantas kalau harus diburu seperti ini. Sebenarnya saat itu Michael juga akan tutup mulut. Tapi kenapa Danny masih ingin membunuhnya dan tidak mendengarkan ayahnya? Hal itu mungkin karena ia telah terjerumus ke dalam narkoba. Jadi Jimmy akan melakukan apapun untuk melindungi Michael. Tapi Shawn tidak peduli lagi dengan Jimmy. Ia akan mengejar Michael dengan segala yang ia punya. Setelah itu selesai, ia akan menemui Jimmy lagi di tempat yang sama. Ia ingin melihat Jimmy memiliki sorot mata yang sama dengannya. Sorot mata yang kosong setelah kehilangan anaknya. Setelah melihat itu, barulah ia akan membiarkan Jimmy meninggal. Mendengar itu, Jimmy pun pergi. Ia berhasil mengelabui anak buah Shawn lalu pergi ke rumah Michael. Sekarang ia ingin Michael mengajak keluarganya pergi ke kabin yang dulu Michael sering diajak oleh dirinya. Itu akan menjadi tempat yang aman untuk dia dan keluarganya. Michael pun kemudian memasukkan keluarga dan kakak iparnya di mobil. Tapi ia tidak ikut. Ia ingin mencari Lex. Lex tahu semuanya saat kejadian. Jadi ia ingin ayahnya melindungi dirinya sampai ia menemukannya. Sementara Shawn, ia menyewa Price, salah satu pembunuh bayaran paling mematikan di kota New York. Shawn ingin Price membunuh dua target, yakni Jimmy dan Michael. Tapi Shawn ingin Michael mati duluan. Price kemudian mulai mencari Michael dengan menyelidiki rumahnya. Tanpa diduga, ia menemukan foto masa kecil Michael dengan tulisan sebuah alamat di baliknya. Sementara Michael dan Jimmy juga mulai mencari Lex di rusunnya. Namun saat mencari itu, ada nenek yang melaporkan mereka berdua ke 911. Price yang punya akses dengan komunikasi kepolisian juga mendengarnya. Semua unit kemudian mulai menuju rusun. Tapi sebelum terkepung, Michael berhasil menemukan saudara Lex. Hanya saja saudaranya itu juga tidak tahu di mana keberadaan adiknya. Tapi Michael menitip pesan ke dia kalau dia nanti bertemu adiknya, bilang kalau Michael butuh bantuannya.
Michael butuh rekamannya untuk diberikan ke kepolisian. Gedung itu lalu dikepung baik di darat maupun udara oleh kepolisian. Price juga datang dengan rompi anti pelurunya. Penduduk rusun juga kemudian dievakuasi. Tapi saat evakuasi belum sepenuhnya selesai, Price menerobos masuk lalu mematikan aliran listrik di rusun tersebut. Selanjutnya ia pun mulai berburu. Ia memang pembunuh profesional. Ia menggunakan night vision untuk berburu dalam kegelapan. Keadaan gelap itu juga sebenarnya menjadi kesempatan bagi Jimmy dan Michael untuk kabur. Hanya saja posisi mereka segera ditemukan karena laporan dari anak kecil. Beberapa ruang juga terbakar akibat salah satu warga yang lupa mematikan kompor. Dan beberapa saat kemudian, Price menemukan Jimmy dan Michael di antara kerumunan. Jimmy kemudian menyuruh Michael untuk pergi. Price adalah profesional, jadi biar dia saja yang akan menghadapinya sendirian. Jimmy kemudian memancing Price bertarung menjauhi Michael. Dengan pengalaman bertarungnya, Jimmy kembali unggul meski pistolnya telah terjatuh. Tapi Price bertarung dengan penuh persiapan, jadi ia tidak mudah dikalahkan. Dan sekarang keadaan jadi berimbang. Tapi saat Price lengah, ia diacungi senjata oleh Michael. Namun Jimmy dengan tegas melarang anaknya itu untuk melakukannya, sehingga Price pun selamat karena polisi segera menemukan mereka. Jimmy dan Mike kembali kabur, tapi saat turun itu Jimmy tertembak oleh Price. Dengan terpincang-pincang, Jimmy dan Michael kembali berlari. Mereka berdua hampir saja terpojok, tapi masih menemukan jalan keluar. Dan di tengah pelarian itu, Jimmy mengingatkan kalau Mike tidak boleh membunuh. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh membunuh. Kalau sampai ia mengotori tangannya, ia sama saja dengan dirinya. Singkat cerita, Michael memilih untuk pergi ke tempat keluarganya. Sementara Jimmy pergi menjenguk ibunya yang kembali masuk rumah sakit. Sambil menatap ibunya, di sana Jimmy menuliskan daftar dan nama-nama yang ia bunuh. Untuk nantinya ia berikan kepada detektif Harding. Setelah selesai, ia kembali menelpon Shawn. Dengan suara yang intimidatif, Jimmy memberi Shawn kesempatan terakhir untuk menjauh dari masalah. Selama ia memburu Michael, Jimmy akan memburu dirinya. Namun bagi Shawn, tidak ada lagi yang tersisa untuk mundur. Jadi tibalah hari di mana The Gravedigger akan menghancurkan gangsternya. Genderang perang pun kemudian dikumandangkan. Shawn menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap. Sebentar lagi sang penggali kubur akan datang. Tak lama kemudian Jimmy mulai membantai semua anak buah Shawn. Semua ditaklukkannya satu persatu. Setelah semuanya terbantai, tinggal Shawn yang tersisa. Ia kemudian kabur ke arah rel kereta. Jimmy pun mengikutinya. Di tempat ini Shawn unggul dalam hal medan. Ia juga berhasil memergoki Jimmy. Tapi Shawn tidak memiliki keahlian menembak. Semua tembakannya meleset, dan malah ia yang tertembak. Dengan sisa tenaga yang ada, Shawn berusaha kabur. Tapi dengan berat hati, akhirnya Jimmy menembak Shawn. Seorang teman akrab juga sekaligus orang yang selalu dipatuhi perintahnya. Dan akhirnya Shawn pun meninggal dalam pelukan Jimmy. Esoknya di kantor NYPD, akhirnya Lex datang dan menyerahkan bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Denny. Tak lama kemudian, Jimmy juga menelpon Harding. Ia memberi alamat ia ingin ditangkap dan siap menjawab semua pertanyaan yang ingin diketahuinya. Ia lalu menjenguk keluarga Michael. Ia mengabarkan kalau Michael dan keluarganya sudah tidak perlu khawatir lagi tentang Shawn. Ia kemudian izin untuk menunggu Harding di dalam kabin. Namun ia tidak boleh masuk karena masih ada anak-anak. Tapi kemudian istri Michael memperkenalkan diri dan mengajak mereka masuk. Jimmy lalu akhirnya diperkenalkan ke anak-anaknya kalau ia adalah kakek mereka. Sebelum polisi datang, Michael akan mengajak keluarganya untuk menunggu di luar. Di dalam rumah itu, Jimmy melihat foto-foto keluarganya. Ia begitu terharu dengan cara anaknya membangun keluarga. Tapi sayangnya,
Ancaman bagi keluarganya belum berakhir. Price masih datang untuk memburu Michael. Jimmy tentu tak akan membiarkan hal itu. Hanya saja ia yang sudah semalaman bertarung tanpa istirahat, akhirnya ia pun tertembak. Maka kini tinggal Michael yang harus diselesaikan oleh Price. Dan saat Price sedang memburunya, anak Michael paling kecil bersuara. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Michael untuk menarik perhatian Price. Tapi sayangnya Michael kehabisan peluru. Jimmy sepertinya juga sudah tidak punya tenaga. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk Price membunuh Michael. Tapi Jimmy dengan sisa kekuatan yang ada, akhirnya menyelamatkan Michael untuk terakhir kalinya. Tak lama kemudian detektif Harding datang. Namun Jimmy sudah tidak bernyawa. Tapi di saat terakhirnya itu, Jimmy mengambil kertas dengan daftar dan nama-nama orang yang telah menjadi korbannya. Beberapa waktu kemudian, Michael menemani Lex bertanding. Keluarganya juga kini sudah aman. Dan yang terpenting, ia sudah menerima ayahnya. Ia sekarang memasang foto dia dan ayahnya di kacanya. Dan film pun berakhir.